Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy Andrian, NPM 21130210079. Di sini saya akan menjelaskan tentang perundang-undangan pramukaan dari pasal 9 sampai pasal 16. Untuk pasal 9, kecakapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 terdiri atas A. Kecakapan umum dan B. Kecakapan khusus. Pasal 10. Satu kegiatan pendidikan kepramukaan dilaksanakan dengan menggunakan sistem Among. 2. Sistem Among merupakan proses pendidikan kepramukaan yang membentuk peserta didik agar berjiwa merdeka, disiplin, dan mandiri dalam hubungan timbal balik antar manusia. 3. Sistem Among sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dilaksanakan dengan menerapkan prinsip kepemimpinan. A. Di depan menjadi teladan, B. Di tengah membangun kemauan, dan C. Di belakang mendorong dan memberikan motivasi kemandirian. Bagian kedua, jalur dan jenjang. Pasal 11, pendidikan kepramukaan dalam sistem pendidikan nasional termasuk dalam jalur pendidikan non-formal yang diperkaya dengan pendidikan nilai-nilai gerakan pramuka dalam pembentuk kepribadian yang berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, dan memiliki kecakapan hidup. Pasal 12 tentang pendidikan kepramukaan terdiri atas jenjang pendidikan: A. Siaga, B. Penggalang, C. Penegak, dan D. Pandega. Bagian ketiga, peserta didik, tenaga pendidik, dan kurikulum. Pasal 13. 1. Setiap warga negara Indonesia yang berusia 7 sampai dengan 25 tahun berhak ikut serta sebagai peserta didik dalam pendidikan kepramukaan. 2. Peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas A. Pramuka siaga, B. Pramuka penggalang, C. Pramuka penegak, dan D. Pramuka pandega. 3. Peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dalam pendidikan kepramukaan disebut sebagai anggota muda. Pasal 14. 1. Tenaga pendidik dalam pendidikan kepramukaan terdiri atas A. Pembina, B. Pelatih, C. Pamong, dan D. Instruktur. 2. Tenaga pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus memenuhi persyaratan standar tenaga pendidik. 3. Tenaga pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dalam pendidikan kepramukaan disebut sebagai anggota dewasa. Pasal 15. Kurikulum pendidikan kepramukaan yang mencakup aspek nilai sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 1 dan kecakapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 disusun sesuai dengan jenjang pendidikan kepramukaan dan harus memenuhi persyaratan standar kurikulum yang ditetapkan oleh Badan Standarisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 16. Satuan pendidikan kepramukaan terdiri atas A. Gugus Depan, dan B. Pusat pendidikan dan pelatihan. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada banyak kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.